Kota Ungaran. Ungaran adalah ibu kota Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini terletak tepat di sebelah selatan kota Semarang, dengan wilayah perkotaan Ungaran ini meliputi Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Sebagian wilayah kota merupakan daerah padat penduduk, yaitu di sekitar sepanjang Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, dan Jalan Ahmad Yani. Saat ini, saya sedang berada di Alun-Alun Bung Karno. Alun-alun ini merupakan satu dari sekian publik area di Kabupaten Semarang. Lokasinya berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Lebih tepatnya, berada di sebelah timur dari pintu tol Ungaran. Alun-Alun Bung Karno diresmikan bulan Juni tahun 2014 oleh Bupati Semarang, Bapak Muhajirin. Dengan area publik ini memiliki luas sekira 7.987 meter persegi. Alun-alun Bung Karno setiap harinya ramai jadi jujukan masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari berbagai aktivitas di area yang memiliki sebutan asjo, seperti olahraga, tempat nongkrong, bersuah foto, area bermain anak-anak, hingga penyelenggaraan event. Seperti dengan namanya, alun-alun ini juga dihiasi patung Bung Karno dengan warna hitam loh. Lokasinya berada di sebelah selatan alun-alun dengan ukuran sekira 2 meter. Patung ini cukup terlihat dari berbagai sudut alun-alun. Halo semuanya, kali ini aku sedang berada di Kota Ungaran tercinta. Nah, pada kali ini tepatnya aku sedang berada di Alun-Alun Bung Karno. Tapi jangan salah dulu, pada video kali ini aku akan membahas mengenai estetika budaya dan sastra yang ada di salah satu tempat di Kota Ungaran. Nah, penasaran kan? Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Tri Widayati, mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Nah, penasaran kan? Simak baik-baik video kali ini. Tonton sampai habis, ya bye! Langsung aja yuk kita pergi ke sebuah sanggar yang ada di Ungaran. Let's go! Nah, kita sudah sampai di Sanggar Seni Gedong Songo. Sanggar Seni Gedong Songo bertempat di Jalan Ahmad Yani, nomor 36, RT 004, RW 001, Kelurahan Sidamulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Perkumpulan Sanggar Seni Gedong Songo ini didirikan sejak tanggal 17 Agustus 2016. Perkumpulan Sanggar Seni Gedong Songo didirikan guna memberikan wadah dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kesenian dan kebudayaan secara berkesinambungan, serta meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan pembinaan, serta kecerdasan masyarakat untuk berperan aktif. Tujuan didirikannya perkumpulan Sanggar Seni Gedong Songo ini adalah untuk menggali arti dan makna kesenian dan budaya yang terkandung di dalamnya. Selain itu, untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan bangsa yang berbudaya dan memiliki jati diri yang berbasis pada kearifan lokal
yang dapat dibagikan serta mengembangkan sikap saling menghormati, demokratis, dan transparan dalam segala aspek kegiatan. Tidak lupa dalam segala kegiatan perkumpulan Sanggar Seni Gedong Songo ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat perkumpulan Sanggar Seni Gedong Songo ini adalah modern, terbuka, independen, non-partisan, serta mengutamakan profesionalis dalam mencapai tujuan. Sanggar Seni Gedong Songo tentu memiliki visi, misi, dan etos kerja. Visi dari Sanggar Seni Gedong Songo ini yaitu budaya Jawa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sedangkan misi dari Sanggar Seni Gedong Songo ini adalah untuk melestarikan kebudayaan dan seni Jawa yang adiluhung dan berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan peran serta masyarakat untuk mengolah dan mengembangkan seni dan budaya. Serta etos kerja dari Sanggar Seni Gedong Songo ini adalah berkesenian dan berbudaya lokal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai estetika budaya pada benda pusaka yang ada di Sanggar Seni Gedong Songo ini. Tapi sebelum itu, apa sih estetika itu? Estetika merupakan bagian filsafat, yaitu keindahan yang diturunkan dari pengertian persepsi indera, yaitu sense perception. Estetika merupakan masalah kontemplasi, rohaniah, bahkan religius. Sebuah karya seni akan menampakkan wajah yang berbeda-beda pada setiap orang. Sebuah karya seni juga akan menampakkan wajah yang berbeda-beda terhadap orang yang sama dan pada waktu yang berbeda pula. Dilihat dari segi estetika, disinilah letak kekuatan suatu karya seni. Atas dasar kualitas estetislah, karya seni akan terlihat selalu baru dan seolah-olah untuk pertama kalinya. Timbulnya 4 kemungkinan bahwa sumber utama keindahan adalah pada Tuhan, seniman, karya itu sendiri, dan penikmat. Atas dasar pertimbangan bahwa segala sesuatu berasal dari kebesaran, kekuatan, dan kemuliaan Tuhan yang sama sekali berada di luar kemampuan akal manusia, maka sumber utama keindahan adalah Tuhan. Keseluruhan ciptaan Tuhan berbentuk indah. Suatu benda dianggap tidak indah bagi sekelompok orang dan menjadi indah bagi kelompok yang lain. Benda yang tidak indah pada saat tertentu menjadi indah pada saat yang lain. Seperti yang telah kita lihat bersama, begitu banyak dan bermacam-macam karya yang telah dibuat di Sanggar Kesenian Gedong Songo ini. Mulai dari patung, wayang, pahatan, lukisan, hingga benda pusaka berupa keris, dan tentu masih banyak lagi karya seni di sanggar ini. Seperti yang telah kita lihat pula, bahwa di sanggar ini terdapat banyak sekali macam-macam dan jenis keris. Penasaran kan seperti apa? Langsung aja kita akan membahas estetika budaya pada benda pusaka berupa keris bersama dengan seniman sekaligus pemilik dari Sanggar Seni Gedong Songo. Yuk, simak baik-baik dan tonton terus hingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan secara gambaran secara luas atau keris atau pusaka atau yang dianggap senjata untuk masa lalu. Itu adalah keris masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Cara keris masa lalu tentunya dibuat oleh Empu
sesuai harkat martabat ya, dan jati diri pemiliknya. Suatu contoh, keris untuk seorang raja itu seperti apa, keris untuk seorang prajurit itu bagaimana, keris untuk seorang guru balang dan sebagainya, bahkan untuk rakyat pun ada ya, yang memiliki sebuah keris. Contoh seorang saudagar yang kaya raya, mereka juga memesan pada empu untuk sebuah keris yang dimiliki, tentunya berbeda dengan yang dimiliki oleh raja-raja. Nah, pada saat sekarang keris menjadi simbol budaya, bisa dikatakan pelengkap busana. Tapi jangan lupa, keris yang tertera di dalam bilahnya itu penuh dengan filosofi. Yang itulah yang kami tandaskan, keris yang kita miliki kita harus memahami apa arti bentuk, apa arti pamor ya, dan itu adalah gambaran tidak ubahnya seperti kitab sebagai arahan tuntunan perilaku kita. Nah, keris yang akan datang, bagaimana kita melestarikan agar generasi yang akan datang itu paham dan mencintai, bahkan memahami tentang simbol-simbol keris itu. Salah satu contoh yang saya miliki, saya akan tunjukkan. Ada keris lurus seperti ini. Salah satu contoh cara melolos keris. Nah, kalau kita pegang begini, ini caranya ada begini ya, ini rangkanya ditarik ke atas. Mengapa di samping atau di depan gini? Karena begini, bilah keris ini ketika mengeluarkan bentuk pamornya ya, ini pamor jelas warnanya putih dan dasarnya hitam, ini ketika dalam proses mengeluarkan pamor ini direndam dengan, kalau dikatakan sekarang ini ya, warangan. Nah, warangan itu terkandung arsenik ya, arsenik itu racun kan, maka hati-hati, kita jangan sampai lalu memegang keris dipegang dengan tangan, kita harus hati-hati, harus bersih. Nah, saya akan tunjukkan beberapa bentuk keris lurus. Nah, keris lurus, dan ini pamor. Yang putih-putih ini adalah pamor. Namanya pamor melati, rinunce. Melati adalah bunga, rinunce itu adalah digabungkan satu dengan yang lain. Oh ya, dirunce ya. Ya, dirunce, disatukan satu-satu. Lalu apa arti itu? Keris yang lurus memiliki pamor melati rinunce. Keris lurus adalah sebagai pengingat bagi pemiliknya bahwa kita harus berperilaku lempeng atau lurus. Bisa dikatakan adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Lalu pamor ini mengandung filosofi. Melati adalah bunga yang memiliki keharuman, maka ada istilah bunga bangsa. Ya. Bunga bangsa adalah seseorang yang gugur untuk pengorbanan, ya, bagaimana dia itu berjuang terhadap negara, maka disimbolkan dengan istilah bunga bangsa. Dia bergugur tapi namanya harum, gitu ya. Ini. Lalu mengapa istilahnya rinunce? Lalu bagi pemiliknya itu apa? Berarti keris ini mengingatkan pada pemiliknya bahwa kita harus berbanyak berbuat baik. Nah, rinunce itu kan, ya kan? Rinunce. Berbuatlah banyak kebaikan terhadap siapa saja. Dan biasanya keris lurus ini diberikan untuk waris, ya, waris atau keluarga seseorang
yang belum memahami beberapa simbol-simbol keris. Jadi ini untuk pemula. Keris ini untuk pemula. Biasanya pada upacara perkawinan, tahu acara midodareni. Nah, pada saat midodareni itu dari pihak keluarga laki-laki memberikan ke calon pengantin laki-lakinya sebuah keris pada acara yaitu serah kancing gelung. Ya, nah, dari orang tua memberikan pusaka agar apa? Ketika ini dipahami, ketika kamu akan melaksanakan perkawinan, adalah kamu berbuat jujur, ya, lurus, kamu harus takwa, ada kedekatan, ya. Lalu meningkat ke keris yang 3, keris yang 5, 7. Mengapa keris selalu ganjil? Ya, setelah 1, lalu 3, lalu 5, itu kan ganjil. Nah, nanti saya akan jelaskan, ya. Ini lurus. Nah, ada lagi yang keris 3 sampai ke 13. Nah, bahkan ada selain 13 ada keris 15, bahkan 25 ada. Nah, tapi saya akan tunjukkan keris yang sekarang. Satu contoh ini. Nah, dilihat dari rangkanya, ini ragam biasnya lebih cantik daripada tadi, karena ini biasa dipakai pada saat-saat upacara resmi, contoh ketika menantu, ya, maksudnya pada saat acara-acara perkawinan dan sebagainya, acara penting pakaian seperti ini. Bentuk rangka ini adalah rangka gaya Solo atau Surakarta. Bentuknya lebih besar, ya, daripada bentuk gaya Yogyakarta. Nanti saya akan tunjukkan perbedaan rangka Yogyakarta dan Solo, ya. Ini rangka berbentuk gaya Solo. Nah, cara melolos keris itu juga sama tadi, seperti tadi. Nah, seperti ini. Ini 5, namanya Pendowo. Nah, kalau dilihat dari bentuk ragam biasnya, ini namanya Telalai Gajah. Bagian ini, depan ini Telalai Gajah atau kembang kacang, ya. Di bawah telalai gajah atau kembang kacang ini ada ornamen kecil, kita meruncing. Nah, ini namanya jalu memet, ya. Bagian depan ini namanya gandhi, keseluruhan itu gandhi. Lalu di bawahnya lagi ini yang meruncing bawah ini namanya lambe gajah. Itu bisa 1, bisa 2, ya. Ini namanya lambe gajah. Nah, lalu yang bentuk bawah ini namanya gonjo. Gonjo bisa diartikan adalah simbol yoni, ya, karena di tengah-tengah ini ada lubang sebagai penghubung bilah, dengan ini ada suatu namanya pesi. Nah, ini yang menghubung menancap ke bagian deder. Ini namanya deder, bukan gagang, ya. Kalau gagang itu gagang bedu, gagang arit. Tapi kalau untuk sebuah pusaka yang keris ini namanya atau deder atau ukiran. Ya, bagian-bagiannya saya ceritakan. Ini bagian ini namanya telut. Ya, yang seperti bentuk seperti bawang ini bunder, ini namanya selut. Lalu di atasnya, nah, ini namanya mendak.
Tanda ini adalah penghubung dari selut dengan bilah keris ini. Ya. Nah. Lalu apa nama keris ini? Kalau dilihat ragam hiasan seperti ini, lalu bentuknya seperti ini, istilah dalam bahasa perkerisan adalah dapur bentuk atau rupa. Nah, dengan beberapa rincian yang ada ini tadi, ini ada bagian belakang, ini adalah bagian belakang, ini gereneng namanya. Gereneng ini ada ornamen, ya tak? Berbentuk kalau dibaca seperti huruf Jawa, ya jelas tidak nih kira-kira. Nah ini, ya tak? Ini seperti huruf do, ya tak? Kalau huruf Jawa itu loh, bagian-bagian ini seperti huruf do. Maka dikatakan ini, kalau ini di gambaran daun itu namanya istilah Jawanya kan ron, ya. Ron berbentuk huruf do, tapi jangan disatukan lalu rondo, bukan ya. Gitu. Rondo. Nah, rondo. Ini di bagian namanya gereneng. Ya. Karena di posisi belakang. Maka ada istilah rasa gereneng-gereneng ngomongin buri gitu ya. Nah, kalau pusaka atau keris ada beberapa ragam hias seperti ini namanya ini pijetan bagian belakang atas ya, bagian atas ini, dan ini pijetan. Katakan pijetan karena ini bagian ujung jari memang begini, pijat ini ya. Nah, pijat. Ada yang mengatakan ini adalah pijetan depan dan bagian belakang, di bagian belakang, bagian sisi ini namanya keruingan. Nah, lalu komposisi pijetan dan yang bagian belakang ini ada, ini namanya sogoan, ya. Nah, lalu di tengah ini, nah ini kelihatan jelas, ya. Ini namanya odo-odo, tengah ini. Tengah ya, odo-odo itu seperti sodo ya. Nah, odo-odo. Nah, ini tengah. Maka kalau ada beberapa simbol ini, ya, ini dikatakan apa ini? Dapur apa? Ini dikatakan dapur Pendowo Cinarito. Ya. Karena 5 itu tadi, ya kan? Pendowo Cinarito itu bercerita. Maka ini bagi pemiliknya biasanya ini dimiliki oleh Pranoto Coro atau dalang atau pengacara, ya, agar apa? Mereka lancar untuk mengekspresikan atau mengeluarkan beberapa gagasan-gagasannya atau wasis wicoro, ya. Ini 5. Maksudnya begitu. Bisa diartikan lok 5 adalah agar kita selalu ingat kepada diri kita sendiri. Kalau dalam istilah Jawa itu ada istilah sedulur papat limo lancar, ya kan? Kita harus ingat itu. Bisa dikatakan bahwa kita harus takwa, kita harus taat 5 waktu, kita diingatkan itu lagi, ya. Karena keris ini dibuat oleh para empu untuk mengingatkan kita. Bukan kalau dulu sebagai alat perang, senjata, ya kan? Memusuhi gitu. Kalau sekarang ini dibuat untuk kita, untuk apa? Untuk memusuhi apa? Ya nafsu kita ini, ego kita ini yang harus kita kalahkan dengan ini. Nah, sekarang ya. Kalau satu contoh ini. Bisa. 5 kita harus ingat bahwa ya lah, Pancasila itu simbol negara kita yang harus kita pahami bersama-sama. Boleh, perhatikan. Saya akan bicara dengan keris yang lain. Nah, di sini, nah, ya, begini juga. Nah, low-nya panjang, lalu bagaimana kita menghitung low?
Ya, lalu keris ini namanya apa? Kita bisa menghitung lo dari sisi yang menonjol atau yang lekuan, ya. Kalau ini yang sisi menonjol, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo 11. Kalau lo 11 dan diartikan dalam pakem keris ini adalah namanya keris lo 11 ada. Kalau lo 13 itu Nogo Sosro, kalau lo 11 namanya sabu inten, ya, sabu inten. Nah, tapi ornamen di bawah ini tadi, ya, bagian gade ini berbentuk, perhatikan, ini berbentuk singa. Jelas ya, kelihatan ya. Nah, berbentuk singa, maka dinamakan adalah Singo Barong Lo Kelas. Ya, bentuknya singa. Singa ini adalah simbol kekuatan, perkasa. Ya, ada lagi nanti saya tunjukkan keris yang ornamennya naga. Saya tunjukkan nanti. Nah, ini sebagai pengingat bagi pemiliknya, kalau kamu sudah memiliki keris ini, kamu kuat perkasa, ya, lalu kamu jangan ego atau jangan sombong, ya. Kalau 11 ini adalah mempunyai arti filosofi adalah kewelasan, cinta kasih, ya. Kamu tidak akan dipercaya atau kamu tidak akan memiliki sifat yang perkasa kalau kamu tidak memiliki sifat welas asih itu tadi, dan kamu tidak akan didukung langkah-langkahmu, gitu ya. Samping ini simbol kewibawaan, keperkasaan, gitu ya. Ini keris ini sebagai pengingat. Ini tanpa pamor, maka dikatakan keris kelengan, ya. Ini buatan Madura, tapi kuno, ya. Nanti saya akan tunjukkan buatan yang era sekarang. Ya, desain saya nanti akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa. Ya, ada di dalam buku waktu kita pameran bersama-sama. Nah, semoga simbol-simbol ini bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Kembali lagi, saya akan tunjukkan bilah keris yang ragam hiasnya kinata. Nah, ini bentuknya istilah kinata itu dibuat ornamen seperti relief apa? Dibahat maksudnya, dilapisi dengan warna keemasan. Ini namanya nogo, ya, gambar naga ini. Lo-nya berapa? Bisa dihitung lagi tadi. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti apa? Keris ini sabu inten. Ya, sabu inten. Tapi kalau dilihat dari bentuk naganya, ada kepalanya, bahkan ada badannya dan ekornya sampai ujung. Berarti keris ini Nogo Sosro sabu inten. Ya. Nah, Nogo Sosro yang asli itu lo 13. Hanya Nogo Sosro gitu ya. Lo 13. Tapi ketika ini lo 11 dikatakan Nogo Sosro sabu inten. Ya, kok sabu inten, ya, apa itu maknanya? Istilah dari sabu inten, ya. Kok sabu inten? Ini. Nanti saya ceritakan. Bentuk naganya memiliki mahkota, ya. Tapi mahkotanya itu ada beberapa macam. Kalau dicermati mahkotanya ini bukan seperti mahkota yang dipakai Krishna atau raja-raja. Tapi ini mahkota ini masih kelihatan bagian rambutnya. Ya, tidak full semuanya, ya. Tidak full. Mahkota ini seperti yang dipakai Adipati Karna. Ya. Ini mahkotanya berbeda.
beda dengan Nagaraja. Nah, lalu di bagian gonjo itu tadi perhatikan, ini tadi gonjo. Di bagian gonjo ini ada ornamen, ternyata bentuknya gajah singo. Mohon maaf kalau detailnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada ragam hias, yang bagian depan ini seperti gajah, yang belakang seperti singa. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini natah. Lalu kira-kira ini berbentuk-bentuk keris ini kapan dibuat? Ya, karena ketika disimbolkan sebuah naga ini adalah simbol kekuasaan. Apa nih? Ya, ada tercatat di buku bahwa keris-keris berbentuk ini adalah diciptakan pada saat kekuasaan Raja Sultan Agung. Ya, untuk apa? Untuk memberikan hadiah ya penggawanya yang telah memenangkan peperangan. Itu dibuatkan keris yang seperti ini, yang ada kinatahnya gajah singo itu tadi, karena dia mempunyai nilai-nilai kekuasaan, perkasa, kekuatan gitu. Lalu diberikan hadiah. Ya, ini tentang bentuk dan arti dari bilah keris ini. Nah, untuk detailnya nanti, karena ini tugas, nanti bisa dilihat nanti di video berikut. Ya. Lalu saya akan tunjukkan beberapa keris karya saya juga, yang kebetulan pernah ikut dalam pameran pada tahun 2019 yang lalu. Di sini. Nah, pada waktu itu saya juga mengikuti pada acara pameran dalam Pesona Pusaka Nusantara. Ya, karena pada pameran saat itu tidak hanya sebuah keris, tapi pusaka-pusaka Nusantara. Ada badik, ada kujang, ada keris-keris dari daerah Sumatera sana, Palembang, itu ada di sini. Dan saya akan menunjukkan beberapa buah keris karya saya, ya, imajinasi saya. Ya. Satu contoh seperti ini. Nah, ya, aneh kan? Mosok keris bagian belakang bentuknya lurus, lalu bagian depan lo seperti umbul-umbul, ya. Nah, biasanya umbul-umbul ini pakai bambu di belakangnya. Maka saya beri nama keris ini, namanya Deling Baru Klinting. Nah, Deling Baru Klinting. Deling itu mengandung filosofi kata dalam istilahnya Jawa itu apa? Jarwo dosok ya. Nah, deling, del itu kandel, ling itu eling. Kandelono anggonmu eling, eling marang sapa? Marang Sang Yang Pencipta, ya ta? Atau Tuhan Yang Maha Esa. Maka kamu akan diberkati. Apapun keinginanmu, dengan keteguhan imanmu, kamu akan diberikan rezeki sesuai dengan perilakumu. Sekali lagi, ya, maka kamu harus berbuat baik, berperilaku lurus, jujur. Nah, gitu ya. Mengapa di sini ada istilah baru klinting? Saya akan bercerita tentang baru klinting. Di Kabupaten Semarang itu ada legenda baru klinting yang bercerita singkat saja ya. Itu dilahirkan dan diwujudkan dalam bentuk ular. Tapi ketika dia itu melalui pertapaannya, ya, dengan keteguh imannya itu tadi, ya, lalu diberikan dia sesuatu yang luar biasa, sehingga dia bisa menjadi seorang manusia. Itu suatu proses yang luar biasa. Dari seekor ular bertapa,
dia memohon kepada Sang Yang Pencipta, lalu dia bisa berubah menjadi manusia. Saya gambarkan di sini. Bukan ularnya, tapi ketika proses bagaimana hewan menjadi manusia menuju kesempurnaan, itu penuh filosofi yang luar biasa. Di sini, nanti detailnya bisa dipahami dalam video yang detail, ya, atau gambar-gambar berikutnya. Ini salah satunya. Ada lagi. Nah, saya carikan di sini. Nah, satu contoh ini, kelihatan ya. Nah, bentuknya juga aneh. Ini keris yang nggak pakem. Nah, mengapa saya selalu bercerita dan ada gambar baru kelinting di sini? Memang keris ini saya ciptakan untuk pribadi, bagi pemiliknya. Nah, kebetulan pemiliknya ini adalah seseorang tokoh juga di Kabupaten Semarang, ya. Nah, lalu pemahaman dari baru kelinting itu juga seperti yang saya utarakan tadi. Tapi judulnya atau namanya ini adalah Pusar Baru Kelinting. Tahu ya pusar ya? Tahu pusar? Pusar itu adalah bagian saraf atau usus yang ketika janin kita dikandung oleh Bunda kita selama berapa hari? 9 bulan, ya kan? 9 bulan 10 hari itu dikandung. Berarti akan mengatakan hubungan kita terhadap leluhur, terhadap Bunda, ya kan? Maka jangan heran ada istilah surga itu di telapak kaki Bunda. Maka hormatilah orang tuamu, ya. Maka kamu akan banyak mendapatkan berkah, doa restu dari beliau. Maka langkah-langkahmu pasti akan tercapai. Itu filosofinya di sini. Dan di sini gambarnya, ada gambar naga dan gunungan. Nah, di dalam cerita baru kelinting, dalam pertapaannya, dalam proses itu, dia harus mampu melingkari gunung. Ya kan? Coba cari cerita tentang baru kelinting. Dia berhasil melingkari gunung, tapi hanya kurang 1 jengkal. Lalu lidahnya dijulurkan sehingga biar menyatu dengan ekornya. Itu terkandung filosofi apa sebetulnya? Ya, untuk mencapai sebuah perdamaian tidak harus dengan peperangan, ya, tapi dengan bahasa lisan yang tulus. Itu mudah diterima dan nanti akan menciptakan suasana damai. Ya, perundingan, tidak harus peperangan seperti yang di negara sana itu. Ya, kita sebagai orang Nusantara, orang Indonesia memiliki sifat lemah lembut. Apapun yang terjadi harus kita rembuk bersama-sama. Ini yang terkandung dalam makna keris. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan generasi yang akan datang itu bisa memahami peninggalan leluhur budaya dari moyang kita, berbentuk apapun, yang itu yang berbentuk sebagai simbol budaya keris, baik itu sastra, ya, baik itu batik artinya, karena di situ adalah terkandung makna atau filosofi sebagai tuntunan perilaku kita. Ya, itu. Ini diantaranya. Ya, saya tunjukkan lagi. Nah, ini namanya wedung. Bentuknya seperti bedung. Nah, ya, juaranya kayak bedung. Ya kan? Seperti pisau. Namanya wedung. Wedung dikatakan atau wedung itu dikatakan apa ya? Kalau di sungai itu apa Om? Kedung ya. Nah, kalau di sungai itu ada muara, ya,
Itu namanya kedung. Nah, lalu apakah ada persamaan kedung dan wedung? Ya, wedung. Nah, maka di daerah mana ya? Di daerah ada desa Wedung itu di daerah Demak ya. Demak itu desa Wedung. Mungkin terinspirasi nama itu dari sebuah wedung ini yang mengingatkan muara. Ya kan? Ya, wedung. Nah, simbol wedung atau muara ataupun lautan luas itu adalah mengandung filosofi hati kita. Kita harus mempunyai nilai lapang dada. Apapun yang terjadi, apapun yang didengar dari cerita-cerita saudara-saudara kanan kiri kita, janganlah ditanggapi dengan emosi, tapi dengan kelembutan. Ya, gitu. Ini pamornya bentuknya seperti kotak-kotak ya, seperti sekak ya. Nah, ini dengan teknik yang luar biasa. Ini lama membuat pamor seperti ini. Pamor ini dikatakan secara teknik ini adalah pamor miring, ya, miring, bentuknya berjajar, ya. Jadi ada bermacam-macam bentuk peninggalan budaya dari nenek moyang kita yang penuh dengan filosofi luar biasa. Ada lagi wedung lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya juga naga. Bentuknya naga, ya, tapi tidak memakai tubuh sampai ekor, tidak. Ini dalam dunia perkirikan dinamakan nogo siluman, ya. Juga tidak berpakaian pakai teropong atau mahkota, tidak, ada seperti naga biasa saja. Nah, ini pamornya namanya ron genduru, nah, gitu ya. Ini termasuk pamor-pamor miring. Ini cara pembuatannya harus memiliki teknik yang luar biasa. Ya. Inilah beberapa contoh simbol beberapa peninggalan budaya leluhur kita yang harus betul-betul kita pahami. Semoga hal ini memberikan wawasan kita untuk mengingatkan kita untuk berperilaku baik. Satu lagi saya tunjukkan keris yang sangat pribadi untuk kita semua. Saya tunjukkan. Mana tadi? Keris yang ada ornamennya, tulisan tadi mana tadi? Oke. Mana kerisnya? Yang ada tulisan alhamdulillah. Ya. Ini begini. Bentar. Udah mati dulu. Ya, nyambung ya. Ini saudara-saudara, contohnya. Nah, ini adalah kerangkanya berbentuk kerangka Gayaman Yogyakarta. Ya, bentuk seperti ini bentuk Gayaman karena bentuknya seperti woh gayam Yogyakarta ini. Nah, ini coba dihitung loknya, lok berapa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti keris ini nogo kosong. Ya, kalau 13 gitu aja, ya kan? Ada bentuk naganya tapi tidak memiliki badan atau ekor. Namanya naga siluman. Bentuknya lo tidak berpamor, tapi ada tulisan di sini. Nah, kelihatan ya, jelas ya. Kelihatan jelas. Dibaca apa? Alhamdulillah. Berarti apa? Keris ini diciptakan oleh sebuah empu untuk pemiliknya
agar pemiliknya selalu ingat terhadap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar. Akan perilaku-perilaku kita tadi, berbuatlah kamu sebaik mungkin kepada sesama terhadap manusia dan alam semesta, maka kamu akan diberikan karunia, berkah, rezeki dari Allah yang Maha Esa. Ini sebagai pengingat. Maka kenalilah budayamu, karena akan menjadi jati dirimu. Gitu ya. Salam budaya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Senjata tajam bersarung, berujung tajam, bilahnya ada yang berkeluk-keluk, ada juga yang lurus. Itulah yang dinamakan dengan keris. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai estetika budaya yang ada pada keris yang disampaikan oleh Bapak Sutisno selaku pemilik dan juga sekaligus seniman yang ada di Sanggar Seni Gedong Songo. Marilah kita kenali budaya yang ada di Indonesia, karena di negara kita memiliki keragaman budaya yang banyak sekali untuk kita bahas bersama-sama. Cukup sekian video yang aku buat kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.